Bismillah, alhamdulillah. Jika video ini muncul di berandamu, ini adalah petunjuk Allah kepadamu. Setidaknya sempatkan menulis sholawat Nabi di kolom komentar. Insya Allah bisa menjadi bukti kecintaan kita untuk mendapat syafaat kelak di akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan dan doa kita semua, semoga yang menonton video ini senantiasa diberikan kesehatan, panjang umur, dilapangkan rezekinya, dan diampuni segala dosa-dosanya. Amin ya robbal alamin. Sobat Markiprot yang dimuliakan Allah, percaya atau enggak, ternyata ada beberapa benda di rumah yang menurut ilmu kuno bisa menghambat datangnya rezeki. Bisa jadi kita sering ngalamin rezeki seret, usaha nggak lancar, atau selalu ada pengeluaran mendadak karena hal-hal kecil yang kita anggap sepele. Nah, kali ini kita bahas 9 benda di rumah yang menurut kepercayaan lama bisa bikin rezeki menjauh. Penasaran? Untuk itu tonton dan simak video ini hingga selesai, agar informasi yang kami sajikan tidak gagal faham di memori pikiran Anda. Like dan komentar jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Jadi, dalam beberapa ajaran tradisional, baik itu dari ilmu Feng Shui, Primbon Jawa, maupun kepercayaan turun-temurun, ada benda-benda tertentu yang dianggap bisa menghambat rezeki. Entah karena energi negatif, simbol kesialan, atau bikin suasana rumah jadi nggak harmonis. Nah, kira-kira benda apa aja ya? Langsung kita bahas. 1. Cermin retak atau pecah. Cermin yang retak atau pecah sering dikaitkan dengan energi negatif dalam berbagai kepercayaan kuno. Dalam Feng Shui, cermin berfungsi sebagai pemantul energi, baik positif maupun negatif. Jika cermin pecah, pantulan energi menjadi tidak stabil, yang bisa berdampak buruk pada keberuntungan dan kesejahteraan penghuni rumah. Selain itu, dalam Primbon Jawa, cermin pecah dianggap sebagai pertanda kurang baik dan bisa membawa kesialan. Secara logis, cermin retak juga bisa berbahaya karena dapat melukai penghuni rumah. Jadi, jika ada cermin retak di rumah, sebaiknya segera dibuang atau diganti dengan yang baru agar energi positif tetap mengalir dan rumah terasa lebih nyaman. Selain itu, posisi peletakan cermin juga berpengaruh. Jangan letakkan cermin berhadapan langsung dengan pintu masuk, karena dipercaya dapat memantulkan rezeki keluar. Pastikan cermin selalu bersih dan dalam kondisi baik agar membawa energi positif ke dalam rumah. 2. Jam mati atau rusak. Jam tidak hanya berfungsi sebagai penunjuk waktu, tetapi juga melambangkan pergerakan dan kelangsungan hidup. Dalam Feng Shui dan kepercayaan kuno, jam yang mati atau rusak melambangkan waktu yang terhenti, yang bisa diartikan sebagai hambatan dalam rezeki, keberuntungan, dan bahkan kesehatan penghuni rumah. Ketika jam dibiarkan mati terlalu lama, energi di dalam rumah juga dipercaya ikut stagnan. Ini bisa membuat usaha terasa mandek, peluang sulit datang, dan kondisi keuangan terasa berat. Selain itu, dalam beberapa kepercayaan, jam yang mati juga dikaitkan dengan pertanda buruk atau nasib sial bagi penghuni rumah. Solusinya, segera ganti baterai jika jam mati atau perbaiki jika rusak. Jika jam sudah tidak bisa diperbaiki, sebaiknya singkirkan daripada menyimpan benda yang dianggap membawa energi negatif. Pastikan semua jam di rumah tetap berjalan dengan baik agar rezeki dan keberuntungan terus mengalir. 3. Sapu yang disandarkan di pintu. Menurut kepercayaan kuno, meletakkan sapu di belakang pintu bisa mengusir keberuntungan dan menghambat datangnya rezeki. Dalam Primbon Jawa, pintu rumah adalah simbol keluar masuknya energi, termasuk rezeki. Jika ada sapu yang bersandar di pintu, dipercaya bisa menyapu atau menghalau rezeki sebelum sempat masuk ke dalam rumah. Selain itu, dari segi kebersihan dan kerapihan, menyandarkan sapu di pintu membuat rumah terkesan berantakan. Debu atau kotoran dari sapu juga bisa menyebar, yang secara tidak langsung menciptakan lingkungan yang kurang nyaman. Rumah yang bersih dan rapi dipercaya dapat menarik energi positif serta memperlancar datangnya rezeki. Solusinya, simpan sapu di tempat tertutup atau area khusus seperti gudang atau pojokan dapur. Dengan begitu, rumah tetap rapi, energi positif tetap terjaga,
dan rezeki pun diharapkan mengalir dengan lancar. 4. Tempat sampah yang penuh dan jarang dibuang. Tempat sampah yang dibiarkan penuh dan jarang dibuang bukan hanya membuat rumah jadi kotor dan berbau, tetapi juga dipercaya bisa menghambat datangnya rezeki. Dalam ilmu Feng Shui, sampah yang menumpuk melambangkan energi negatif yang mengendap di dalam rumah. Energi ini bisa menyebabkan suasana rumah terasa sumpek, rezeki seret, dan bahkan berdampak pada kesehatan penghuni rumah. Selain itu, dalam primbon Jawa, rumah yang kotor atau dipenuhi sampah bisa mengundang energi buruk dan membuat penghuni rumah sering mengalami kesialan atau masalah keuangan. Logikanya, lingkungan yang kotor memang bisa memengaruhi mood dan produktivitas, sehingga rezeki pun terasa lebih sulit mengalir. Solusinya, biasakan untuk membuang sampah setiap hari, terutama sampah organik yang mudah membusuk. Pastikan tempat sampah memiliki tutup agar tidak mengundang serangga atau bau tak sedap. Dengan rumah yang bersih dan segar, energi positif akan lebih mudah masuk, dan rezeki pun diharapkan semakin lancar. 5. Tanaman kering atau layu. Tanaman di rumah melambangkan kehidupan, pertumbuhan, dan energi positif. Namun, jika tanaman dibiarkan kering atau layu, ini bisa menjadi simbol kemunduran dan energi negatif yang menghambat datangnya rezeki. Dalam Feng Shui, tanaman yang mati dipercaya menyerap keberuntungan dan membuat suasana rumah terasa suram. Dalam primbon Jawa, tanaman yang layu atau mati sering dikaitkan dengan energi buruk yang bisa berdampak pada kesehatan, keharmonisan keluarga, dan keuangan. Secara logis, melihat tanaman yang tidak terawat juga bisa memengaruhi suasana hati penghuni rumah, membuat kurang semangat, dan menurunkan produktivitas. Solusinya, segera buang atau ganti tanaman yang sudah mati dengan tanaman baru yang lebih segar. Pilih tanaman yang mudah dirawat dan memiliki makna positif, seperti pohon uang, pachira, atau bambu hoki. Dengan begitu, rumah akan terasa lebih hidup, nyaman, dan rezeki pun diharapkan mengalir lebih lancar. 6. Uang koin atau uang kertas berserakan. Uang yang dibiarkan berserakan di meja, lantai, atau sudut rumah bisa menjadi simbol keuangan yang tidak teratur dan rezeki yang sulit terkumpul. Dalam kepercayaan kuno, uang yang tidak dihargai atau diletakkan sembarangan bisa membuat aliran rezeki menjadi tidak stabil, bahkan bisa menyebabkan keborosan tanpa disadari. Menurut Feng Shui, uang melambangkan energi kekayaan. Jika berserakan dan tidak tertata rapi, energi tersebut bisa menyebar tanpa arah, sehingga sulit mendatangkan keberuntungan finansial. Selain itu, dalam primbon Jawa, uang yang tercecer juga dianggap bisa menarik energi negatif, karena mencerminkan sikap yang tidak menghormati rezeki yang sudah didapat. Solusinya, biasakan menyimpan uang di tempat yang rapi, seperti dompet, celengan, atau laci khusus. Jika ada uang koin yang berserakan, kumpulkan dalam wadah atau tempat penyimpanan kecil. Dengan begitu, kita menunjukkan rasa syukur atas rezeki yang ada, dan secara tidak langsung bisa menarik lebih banyak keberuntungan finansial. 7. Pintu depan yang seret atau susah dibuka. Pintu depan adalah jalur utama masuknya energi ke dalam rumah, termasuk energi rezeki dan keberuntungan. Jika pintu depan seret, macet, atau sulit dibuka, ini bisa menjadi simbol hambatan dalam kehidupan, termasuk keuangan dan peluang baik. Dalam Feng Shui, pintu yang rusak dapat menghalangi aliran energi positif dan menyebabkan penghuni rumah merasa tertekan atau sulit berkembang. Dalam primbon Jawa, pintu depan yang tidak terawat bisa mencerminkan rumah yang kurang harmoni, yang dipercaya bisa berdampak pada rezeki dan kelancaran usaha. Secara logis, pintu yang susah dibuka juga bisa menciptakan kesan rumah yang kurang ramah dan menghambat kenyamanan tamu maupun penghuni sendiri. Solusinya, pastikan engsel dan gagang pintu dalam kondisi baik. Jika pintu berbunyi atau seret, beri pelumas agar mudah dibuka. Selain itu, jaga kebersihan area pintu masuk dan hindari menumpuk barang di dekatnya agar energi positif bisa mengalir dengan lancar. Dengan pintu yang bersih dan berfungsi baik, diharapkan rezeki pun akan lebih mudah masuk ke dalam rumah. 8.
Barang rusak yang dibiarkan menumpuk. Barang rusak yang dibiarkan menumpuk di rumah bisa menjadi penghambat aliran energi positif, yang dalam kepercayaan kuno dapat berdampak pada rezeki dan keberuntungan. Dalam Feng Shui, benda-benda yang tidak lagi berfungsi melambangkan energi stagnan, yang bisa menyebabkan berbagai aspek kehidupan ikut terhambat, termasuk finansial. Dalam primbon Jawa, rumah yang dipenuhi barang rusak atau tidak terpakai dipercaya bisa membawa aura negatif, membuat penghuni merasa tidak nyaman, dan bahkan mengundang kesialan. Secara logis, menumpuk barang rusak juga bisa menyebabkan rumah terlihat berantakan, sulit dibersihkan, dan menjadi sarang debu atau serangga, yang tentu saja berdampak buruk pada kesehatan dan kenyamanan. Solusinya, segera pilah barang-barang yang masih bisa diperbaiki dan singkirkan yang sudah tidak bisa digunakan. Jika memungkinkan, daur ulang atau donasikan barang yang masih layak pakai. Dengan rumah yang bersih dan rapi, energi positif lebih mudah mengalir, dan rezeki pun diharapkan datang dengan lebih lancar. 9. Lukisan atau pajangan bernuansa seram. Lukisan atau pajangan dengan gambar menyeramkan, seperti wajah sedih, sosok menakutkan, atau suasana gelap, dipercaya bisa membawa energi negatif ke dalam rumah. Dalam Feng Shui, gambar-gambar seperti ini dapat menciptakan aura suram yang menghambat aliran energi positif, termasuk rezeki dan keharmonisan dalam keluarga. Dalam primbon Jawa, pajangan bernuansa seram juga dikaitkan dengan kesialan, karena dianggap mengundang aura mistis yang bisa berdampak pada suasana hati dan keberuntungan penghuni rumah. Secara psikologis, melihat gambar yang menyeramkan atau penuh kesedihan setiap hari juga bisa memengaruhi mood, membuat perasaan lebih gelisah, bahkan menurunkan produktivitas. Solusinya, gantilah pajangan tersebut dengan lukisan atau dekorasi yang lebih positif, seperti pemandangan alam, bunga, atau gambar yang memberi kesan tenang dan bahagia. Dengan begitu, rumah terasa lebih nyaman, energi positif lebih mudah mengalir, dan rezeki pun diharapkan semakin lancar. Nah, itu dia 9 benda di rumah yang dipercaya bisa menghambat datangnya rezeki. Meskipun ini kepercayaan lama, tapi kalau dipikir-pikir, banyak juga yang masuk akal, ya? Jadi, nggak ada salahnya kita lebih memperhatikan kondisi rumah supaya lebih nyaman dan penuh energi positif. Kalau rumah bersih, rapi, dan nyaman, siapa tahu rezeki juga makin lancar. Jadi, gimana? Ada benda-benda tadi di rumah kamu? Coba komen di bawah. Jangan lupa like, share, dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan konten menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.